Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dwi Epti Hidayati SEMM selaku dosen mata kuliah Digital Finance. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 kelas MK22A akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami yang berjudul Laporan Rancangan Pengembangan Aplikasi Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Handiani dan selanjutnya ada teman-teman saya Elizabeth Margareta Wijaya, Maila Chairunisa, Jaira Syifa Nur Fatimah. Oke, next, langsung saja kita mulai presentasinya. Berikut ada latar belakang. Di sini latar belakang menjelaskan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah punya peran besar dalam perekonomian Indonesia. Jumlahnya sangat banyak dan hampir ada di seluruh daerah. Mulai dari warung kecil, usaha kuliner, tukang cukur, laundry rumahan, sampai usaha jasa online. UMKM juga menyumbang sebagian besar lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, meskipun jumlahnya besar dan perannya penting, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi masalah dalam mengatur keuangan usahanya. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya pencatatan keuangan yang baik. Banyak pelaku UMKM hanya mengandalkan ingatan mencatat di buku tulis seadanya berupa uang yang masuk dan keluar, serta kemana perginya pengeluaran setiap hari. Ketika mereka ingin mengajukan pinjaman ke bank atau koperasi, mereka kesulitan karena tidak punya laporan keuangan yang bisa ditunjukkan. Di era sekarang yang serba digital, sebenarnya sudah banyak teknologi yang bisa membantu UMKM mengelola keuangannya. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka merasa bingung atau takut menggunakan aplikasi karena tampilan yang rumit atau butuh pengetahuan akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan alat bantu yang praktis, mudah dipakai, dan bisa langsung memberikan penggambaran keuangan usaha mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi keuangan digital yang dibuat khusus untuk UMKM. Aplikasi ini harus mudah digunakan, tampilannya sederhana, dan bisa diakses lewat HP atau laptop. Fungsinya bukan hanya untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tapi juga bisa menyusun laporan keuangan secara otomatis, memberi peringatan atau saran kalau ada masalah keuangan, menyimpan bukti transaksi seperti foto nota, menilai kesehatan keuangan usaha. Dengan adanya aplikasi ini, UMKM bisa lebih teratur, lebih paham kondisi keuangan mereka, dan bisa membuat keputusan usaha dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga lebih siap saat ingin mencari tambahan modal atau memperluas usaha karena punya data yang lengkap. Berikut ada deskripsi umum aplikasi, yaitu nama aplikasinya Kasnesia. Platformnya yaitu aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan secara lintas. Platform yaitu mobile app, yaitu Android dan iOS, agar pengguna bisa mencatat transaksi langsung dari ponsel mereka. Terus ada web-based application untuk akses yang lebih luas melalui desktop atau laptop. Dengan tampilan besar dan cocok untuk analisis data. Aplikasi ini juga didukung dengan penyimpanan cloud dan sinkronisasi akun, sehingga data tetap aman dan dapat diakses dari perangkat manapun. Target penggunanya yaitu target pengguna dari aplikasi itu adalah pelaku UMKM seperti warung makan, laundry, pedagang kaki lima, toko kelontong, dan sejenisnya. Pemilik usaha kecil yang belum memiliki sistem keuangan formal, terus karyawan keuangan pada usaha skala mikro dan kecil yang membutuhkan sistem keuangan praktis, dan individu atau keluarga yang menjalankan usaha rumahan. Adapun benefit yang didapatkan pengguna dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna akan mendapatkan berbagai manfaat, yaitu kemudahan pencatatan transaksi harian hanya dalam beberapa detik, laporan keuangan otomatis yang bisa diunduh dan dicetak dalam format Excel atau PDF, insight keuangan otomatis yang memberikan peringatan dan saran berbasis data, dan monitoring arus kas dan posisi saldo secara real-time,
scoring kesehatan bisnis yang memberi gambaran seberapa sehat keuangan usaha, manajemen aset usaha termasuk pencatatan nilai, umur aset, dan perawatan, serta backup data otomatis ke cloud yang memastikan keamanan dan kontinuitas informasi. Pun fitur utama aplikasinya, yaitu pencatatan transaksi, input pemasukan, dan pengeluaran. Fungsi ini memungkinkan pengguna mencatat semua transaksi keuangan, baik yang masuk maupun keluar. Pemasukan bisa berupa penjualan barang atau jasa, pembayaran dari pelanggan, dana dari investor, dan pengeluaran bisa berupa pembelian bahan baku, bayar sewa toko atau alat, gaji karyawan, biaya operasional harian. Saat mencatat, pengguna cukup mengisi nominal uangnya, misalnya 100.000. Nah, langsung tanggal transaksi. Default hari ini tapi bisa diubah. Deskripsi singkat, contohnya yaitu beli ayam untuk warung. Dengan desain antarmuka yang sederhana dan bersih, siapapun termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi bisa dengan mudah menggunakan fitur ini. Proses pencatatan hanya butuh kurang dari 1 menit. Berikut ada tampilan aplikasinya, tombol untuk menambahkan transaksi baru, terus ada pilihan jenis transaksi, yaitu pemasukan atau pengeluaran, terus ada formulir input yang dengan mengisi nominal, tanggal transaksi, otomatis dan bisa diedit, terus keterangan dan catatan, dan contoh penggunanya yaitu pemasukan, misalkan penjualan nasi goreng 25.000 dan pengeluaran yaitu misalkan beli beras 150.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Sipanur Fatimah. Di sini saya akan melakukan presentasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada fitur utama aplikasi, yang B, kategori transaksi. Kategori transaksi membantu pengguna mengelompokkan transaksi agar nantinya bisa dianalisis dengan lebih baik. Misalnya seperti kalau pengeluaran bahan baku terlalu tinggi, pengguna bisa melihatnya dengan cepat karena sudah dikelompokkan dalam kategori bahan baku. Kalau pemasukan tersebut datang dari penjualan online, pengguna bisa tahu saluran mana yang paling menguntungkan. Lalu di sini ada gambarnya, yaitu seperti Kasnesia, atur usahamu, nama usaha, lokasi usaha, masa usaha, bulan, dan tahun. Ada juga pemasukan, pengeluarannya. Selanjutnya yaitu fitur utama aplikasi, yaitu unggah bukti nota atau dengan foto. Fitur unggah nota adalah tambahan kekuatan besar dari aplikasi ini. Banyak UMKM tidak menyimpan struk atau nota, padahal itu bisa menjadi bukti transaksi, digunakan untuk audit atau laporan pajak, dilampirkan saat ingin mengajukan pinjaman atau investasi. Di sini ada gambar untuk unggah bukti pembayaran dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu fitur utama aplikasi, sistem akan menyimpan bukti itu di cloud, jadi tidak akan hilang walau HP rusak atau hilang. Kedepannya, aplikasi juga dapat dikembangkan untuk membaca isi nota secara otomatis menggunakan OCR, sehingga pengisian data jadi semakin cepat dan presisi. 2. Laporan keuangan otomatis. Laba rugi menampilkan pendapatan beban usaha dalam periode tertentu, harian, mingguan, bulanan, lalu menghitung laba bersih. Kekuatannya yaitu tidak perlu input manual laporan, bisa tahu berapa keuntungan real dari usaha, memudahkan presentasi ke investor, bank, koperasi. Selanjutnya yaitu ada gambaran aplikasinya, yaitu ada laporan laba rugi. Di sini ada bisa mengunduh lewat Excel, bisa mengunduh lewat PDF-nya, lalu bisa melihat grafiknya. Untuk laporannya seperti kayak neraca, laba rugi, arus kas, itu di aplikasi ini bisa diunduh seperti berikut. Aplikasi yang B itu ada arus kas.
Arus kas merupakan yang menampilkan aliran masuk dan keluar uang tunai sehingga pengguna tahu kondisi likuiditas usaha. Untuk kekuatannya sendiri, arus kas memiliki kekuatan yang dapat membantu pengguna dapat memahami pergerakan uang. Selanjutnya juga dapat mendeteksi kebocoran kas ataupun pengeluaran yang berlebih. Selanjutnya ada data yang berbasis transaksi yang sebelumnya itu sudah dicatat. Next. Nah, adapun untuk fitur utamanya arus kas seperti ini bisa kita lihat ada keterangan dan juga ada nominal rupiah. Untuk yang pertama itu penerimaan kas dan setara kas, ada kegiatan usaha, penerimaan pinjaman, tambahan modal, lalu ada pengeluaran kas dan juga setara kas, lalu ditotalkan, ada saldo awal dan juga ada saldo akhir. Dan pada fitur ini juga dapat di-download pada Excel ataupun melalui PDF. Selanjutnya untuk fitur utama aplikasi yang C itu ada posisi saldo. Posisi saldo merupakan penampilan jumlah uang tunai yang tersedia pada saat ini, baik itu di kas maupun di dalam rekening bank jika ada yang menginputnya. Nah, untuk kekuatannya sendiri itu dapat memberikan kontrol langsung atas uang yang tersedia, lalu dapat mencocokkan untuk mengatur pengeluaran harian dan juga untuk perencanaan usaha. Adapun untuk cara penggunaan fitur laporannya itu, yang pertama pengguna hanya perlu mencatat transaksi secara rutin. Yang kedua itu sistem akan mengolah data transaksi secara otomatis. Selanjutnya itu pengguna juga dapat memilih periode laporan hari, minggu, bulan, ataupun tahun yang dapat dilihat secara ringkasan angka maupun versi grafiknya. Dan selanjutnya dapat mengekspor laporan melalui PDF ataupun Excel. Selanjutnya membagikan laporan kepada pihak lain seperti investor, koperasi, ataupun mitra bisnis. Berikut adalah tampilan dari neraca. Yang pertama itu ada keterangan untuk nominal rupiah. Untuk keterangan itu yang pertama ada aset, yang termasuk aset merupakan kas, tabungan, piutang usaha, dan juga persediaan. Selanjutnya itu jumlah aset, kemudian ada kewajiban, utang bank, utang usaha, dan juga dapat dijumlahkan kewajiban. Terus juga ada modal, saldo laba, terus dan juga jumlah modal. Dan hal ini dapat dilihat secara grafik. Next. Yang ketiga itu ada insight otomatis atau berbasis data. Hal ini dapat membantu pelaku usaha UMKM itu dapat mengenali pola keuangan dan juga dapat peringatan dini agar bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan juga tepat tanpa harus menganalisis laporan secara manual. Untuk cara kerjanya sendiri itu sistem menggunakan model machine learning yang sederhana, dapat mempelajari data dari transaksi rutin, pemasukan ataupun pengeluaran, laporan arus kas, dan juga laba rugi, perubahan harga, biaya produksi, dan juga margin. Next. Nah, ini untuk fitur insight otomatis, ada insight hari ini, kemudian ada saran, terus ada next, tenggat waktu perbaikan, dapat dilihat juga grafiknya. Next itu ada scoring kesehatan keuangan bisnis. Yang ketiga, ini dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap kesehatan finansial usaha, sehingga dapat
mempermudah pengguna untuk mengetahui kondisi bisnisnya, apakah bisnisnya sedang sehat, cukup, ataupun sedang bermasalah, lengkap dengan saran dan perbaikan juga. Untuk komponen yang dinilai itu yang pertama arus kas, kedua margin keuntungan, yang ketiga piutang atau utang, yang keempat rutin atau tidaknya pencatatan. Untuk menampilkan skor finansial bisnis secara berkala itu seperti A. Sehat, arus kas lancar, margin cukup, piutang tertagih tepat waktu, B. Cukup, arus kas kadang negatif, dan ada juga piutang yang macet. C. Itu bermasalah, cash flow buruk, banyak utang, margin rendah. Dan disertai saran yang otomatis, misalnya seperti kurangi pengeluaran yang berlebihan ataupun tingkatkan efisien shock. Selanjutnya, ini tampilan dari scoring kesehatan keuangan, di mana B menunjukkan cukup sehat dan bisa dipilih juga periode analisisnya, misalkan dari 1 sampai 30 Juni. Dan kemudian ada analisis singkat mengapa scoring tersebut nilainya B. Misalkan kayak dari arus kasnya terdapat negatif, terus margin usahanya yang menunjukkan rata-rata rendah, dan piutang yang belum tertagih, dan beban operasional yang mengalami kenaikan. Dan kemudian bisa juga dilihat riwayat skor dari bulan-bulan sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan. Kemudian bisa dilihat juga detail skornya bisa diunduh sebagai laporan PDF dan bandingkan dengan bulan lalu. Kelebihan dari adanya fitur scoring ini, yang pertama kita bisa lihat penilaian instan berbasis dan nyata. Jadi berbasis data itu ada datanya dan nyata. Terus tidak perlu pemahaman akuntansi, kita bisa langsung tahu bahwa kesehatan keuangan kita seperti apa. Dan membantu pengambilan keputusan keuangan yang strategis. Untuk yang fitur yang kelima ada manajemen aset. Jadi bisa membantu UMKM dalam mencatat atau memantau aset tetap yang dimiliki usaha. Seperti produksi, kendaraan, komputer, perlengkapan, dan lain sebagainya, beserta nilai dan kondisinya. Jadi ada komponen utamanya, kita bisa menginput asetnya, nama asetnya, jenisnya, nilai belinya, tanggal belinya, dan estimasi umur. Ya. Terus bisa juga menghitung penyusutan otomatis dan pencatatan kondisi dan jadwal perawatan. Kemudian di sini mengenai tampilan dari manajemen aset, jadi dikategorikan dulu, misalkan ini terdapat aset usaha. Kemudian nomor 1 itu ada mesinnya, terus nomor 2 ada gerobak makanannya. Kalau dari mesinnya ada nilai awalnya, umur ekonomisnya, terus nilai sekarang, dan statusnya atau kondisi dari mesin tersebut. Terus bisa juga menambahkan catatan servis terakhir 1 bulan lalu. Kemudian juga gerobak makanan bisa dinilai dari nilai awalnya, nilai sekarang, dan statusnya. Terus kemudian kita bisa menambahkan aset, terus kita bisa mencetak daftar aset apa aja yang ada dalam pesan tersebut. Terus kemudian kita bisa next slide untuk melihat aset-aset lainnya. Dan bisa diunduh Excel, unduh PDF, dan lainnya.
kekuatan dari adanya fitur utama aplikasi manajemen aset tersebut, kita bisa mengetahui nilai kekayaan usahanya secara akurat dan mencegah kerusakan aset akibat lupa adanya perawatan. Terus kemudian membantu membuat keputusan pembelian atau penggantian aset. Kemudian fitur yang keenam itu ada backup dan ekspor data seperti yang sudah sebelum fitur utama aplikasi lainnya itu setiap fitur terdapat adanya membackup data dan bisa mengekspor data. Untuk menjamin keamanan data pengguna dan memberikan kemudahan dalam mengelola laporan atau berbagi informasi ke pihak luar kayak bank, koperasi, atau mitra kerjasama. Nah, fitur ini bisa kayak seperti yang tadi, ada laporan PDF, Excel, dan bisa juga ke Google Drive. Terus bisa memberitahu backup data secara berkala. Kekuatannya data tetap aman walaupun perangkatnya rusak. Terus praktis untuk cetak atau kirim laporan ke pihak lain. Kemudian bisa diakses kembali kapan saja. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil rancangan dan penjelasan fitur dalam aplikasi keuangan digital ini, Plusnesia ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat transaksi harian, membuat laporan keuangan otomatis, serta memberikan informasi dan saran keuangan secara real time. Berdasarkan datanya juga, dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi ini cocok banget buat pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan tidak memiliki latar belakang akuntansi. Selain itu, fitur seperti unggah bukti nota, scoring kesehatan usaha, serta manajemen aset juga membuat aplikasi ini semakin lengkap dan berguna untuk pengelolaan bisnis sehari-hari. Aplikasi ini tidak hanya membantu UMKM lebih tertib secara administrasi, tapi juga meningkatkan peluang mereka untuk berkembang dan mendapatkan akses pendanaan karena memiliki laporan dan data yang akurat. Secara keseluruhan, aplikasi ini dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan profesionalisme dan berkelanjutan usaha UMKM di era digital. Untuk saran supaya aplikasi ini lebih maksimal lagi digunakan oleh pelaku UMKM, saran yang dapat dipertimbangkan bisa melakukan pelatihan penggunaan aplikasi perlu diberlakukan secara berkala, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi. Terus tingkatkan juga keamanan datanya di penggunaan autentikasi atau dua langkah atau enkripsi data agar pengguna itu berasa lebih aman saat menyimpan informasi keuangan. Kembangkan fitur terintegrasi dengan aplikasi e-commerce atau dompet digital sehingga pencatatan transaksi bisa dilakukan otomatis dari berbagai sumber. Terus kemudian bisa tambahkan fitur edukasi keuangan sederhana di dalam aplikasi supaya pengguna tuh tidak hanya mencatat tapi juga belajar memahami kondisi keuangannya. Kemudian bisa dilakukan uji coba terlebih dahulu langsung kepada pelaku UMKM-nya untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari sisi pengguna. Jadi dengan adanya pengembangan dan pendampingan yang berkelanjutan, aplikasi ini diharapkan bisa menjadi alat bantu utama bagi UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih modern, mudah, dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.